Oke, kita menuju ke berita Reveal berita kedua. Oh. Dugaan kasus perselingkuhan Inara Rusli. Oke, ini diduga tersebar katanya menjadi sosok orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Katanya, tapi kita lihat dulu podcast berikut ya bersama dan Inara. Ya. Oke, tadi melihat ekspresi dan gaya bicara dari Inara, apa yang membuat Inara terlihat emosional ketika membahas dirinya yang kini tak bisa bertemu lagi dengan IF. Ini barangkali wawancaranya sudah lampau ya, sudah cukup lama berlalu ya. Karena dilihat itu momen dimana dia merasa tidak terima dengan situasinya gitu ya. Kita lihat gesternya itu banyak aktif, banyak grooming gesture yang dipakai. Biasanya grooming gesture kayak ngeremas-ngeremas tisu itu umumnya dipakai seseorang tanpa disadari untuk mengalihkan energi yang sifatnya itu kecemasan, ketakutan, tekanan dan sebagainya. Jadi momen itu sepertinya beliau itu sedang merasakan penolakan atau serangan baik dari media, masyarakat atau siapapun yang membuat dia sulit untuk menghadapi. Jadi ini sulit untuk melihat situasi realitanya. Makanya tadi ada kata-kata saya pun tidak bisa terima. Artinya yang bersangkutan bukan tidak menerima situasinya, namun kondisi ini mengalir membuat tekanan bagi dia itu yang sulit diterima sebenarnya. Oke, ada air mata di sana. Apakah air mata kemarahan atau penyesalan atau? Gak bisa kita tebak-tebak buah manggis ya. Air mata itu kan bentuk ekspresi, jadi biasanya dikeluarkan secara otomatis gitu oleh tubuh. Karena perasaan-perasaan yang kita alami. Nah, apakah bentuknya itu sesuatu yang menyedihkan, menyesali, hanya beliau yang tahu. Tapi bagaimanapun kalau kita dari nada suara yang relatif tersendat, menandakan memang ini ekspresi yang natural gitu, bukan dibuat-buat. Sehingga air mata itu memang mengalir apa adanya, mengikuti dari perasaan. Penyesalan atau kemarahan? I don't know, kita nggak bisa tebak-tebak. Iya, nggak bisa tebak lah. Kadang mungkin air mata kan kadang sedih, kadang bahagia, kadang pelaku, kadang korban. Ya. Kita bisa tahu lebih lanjut kalau kita Kata tanya netizen. sekarang, Ya. betul. Ya. Ya udah kita lihat dulu wawancara Inara Rusli tentang kasus ini dan ini termasuk yang terbaru juga ini dia. Nah, Oke, ini yang membuat geram netizen adalah yang diduga ya orang ketiga minta kejelasan kepada Istri sah. istri sah. oh, oke. Gitu. Jadi Ya. apa yang membuat Inara berani untuk meminta kejelasan terkait status IF dan istri sahnya itu? Menurut Mbak Joyce gimana tuh Mbak? Kalau buat saya begini ya, ketika seseorang ada di sebuah hubungan, bukan soal pengesahan secara hukum, tapi pengesahan dari dua belah pihak. Nah sepertinya pasangannya ini belum memberikan kepastian. Kita mau jalan sebagai apa? Sebagai pasangan saja atau sebagai suami istri atau pernikahan siri, nggak ada kepastian itu sehingga tanda kutip dia harus menuntut itu tanda kutip ya untuk bisa membuat statusnya itu absah gitu. Tapi tadi nuntutnya bukan ke laki-lakinya ya? M. Inisial M. Ya. Tapi kalau menjadi istri. M itu yang Ya, karena begini kasus suaminya ini kan belum selesai, belum tuntas. Iya. Dalam hukum tidak dimungkinkan itu disahkan. kenapa nggak minta ke yang lakinya? Karena kalau bukannya jadi misalnya jadi istri kedua gitu ya, harus izin gak sih kepada istri pertama Secara Mbak Joyce? hukum. Oh, kita tanya pakar hukum ya. Sebetulnya kalau secara agama bisa nggak izin juga nggak apa-apa. Tapi secara hukum kalau harus dengan izin ya. Intinya sih tidak boleh menyakiti yang lain gitu aja udahlah. Ya dan yang kedua, Kira-kira menyakiti gak sih? Ya kalau gini menjadinya, yuk kita ketiga aja yuk. soalnya kalau rivalry itu menyakiti loh. Ada rivalry kan dalam hal ini. Sebetulnya mungkin ya ini Senangnya senangnya dalam hati. Stop. Kalau beristri. Jangan. Mana Kenapa? gue cowok satu-satunya di Iya. sini. Kenapa nyanyiin itu? Gak tahu tuh, Ica lu ngajak-ngajak gue lagi. ya. Senang sih senang, tapi kan yang nyanyi yang lelaki yang senang. Kita nggak senang ya sebagai wanita ya. Kita lanjut ke berita ketiga. Rumah tangga Boyen terancam retak karena dugaan penggelapan dana sang suami. Kita lihat dulu nih videonya ya Mei, Mbak Joyce. Happy birthday Kak Boyen. Ya itu kan Birthday. siapa tadi Nasar ya? Mbak Anwar.
Anwar ngasih kejutan dan Anwar itu kan memang menjadi salah satu teman Sahabat, terbaik ya. dari Boyen. Tapi tangisan, kembali mengenai tangisan. Itu bisa tangisan kebahagiaan atau tangisan kesendirian, tangisan kecemasan. Dilihat tadi dari video itu ya, menangis sambil tersenyum. Tapi kan arah bibir ke bawah. Jadi kalau senyum yang arahnya ke seperti itu bukan senyum yang menunjukkan kebahagiaan. Ya. Jadi menunjukkan adanya tekanan yang harus disimpan, diolah, tidak mampu diekspresikan. Namun di hadapan publik itu tidak boleh ditunjukkan secara terbuka. Barangkali ada banyak kondisi lah ya. Atau sisi lain ini kembali lagi menjadi sebuah mekanisme diri untuk melepaskan tekanan itu. Berarti dia dalam kondisi tertekan. Dalam hal ini ada tekanan, iya. Definisi tertekan itu bisa macam-macam ya, tapi tidak tahu, bingung bagaimana selanjutnya proses hukumnya, misalnya apa yang akan terjadi, itu kan membuat orang tertekan. Dan orang barangkali mencoba untuk rasionalisasi lagi, nggak apa-apa, itu akan selesai, itu akan dibereskan, atau akan ada hasil yang lebih baik, kita nggak tahu. Tapi upaya itu dia lakukan pada saat itu. Oke. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Boyen Masalahnya baik-baik cepat saja. selesai, ya. Yang Semoga segera terbaik, selesai proses. bahagia pokoknya intinya ya. Amin. Kita doakan juga semua yang kita Berita-berita ini. ini Iya. ya menemukan jalan terbaiknya masing-masing dan kebahagiaan untuk semua pihak ya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada juga berita dari salah satu komedian yang baru aja pindah ke rumah baru. Woi, beneran. Tahun baru, rumah baru nih. Saat lagi tetap di FPP Pagi. Pagi. Makasih Mbak Joy.